Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para weber, apa kabar? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk viral kita pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, saya akan tetap menemani Anda sekitar 1 kali 30 menit ke depan. Dan seperti biasa kita akan menyapa para weber yang berada di rumah ataupun para weber yang saat ini melaksanakan aktivitas. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat. Kita nikmati yang satu ini. Selepas itu kita akan bacakan komen Anda di siaran langsung saya malam ini. Baik, itu dia satu lagu asing yang sudah kembali saya hadirkan untuk Anda untuk yang pembukaan kita pada malam hari ini dengan Dance With Me. Dan saya juga mengucapkan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama saya pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa apapun juga, dan juga untuk Anda yang tetap beraktivitas. Mungkin lagi shift malam ataupun saat ini berada di tempat lagi kerja, saya juga mengucapkan selamat malam ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita akan bacakan beberapa berita menarik, baik itu dari nasional ataupun kalau ada internasional. Kita akan lihat sejauh berita itu mendapat komen yang cukup banyak dari netizen. Kita akan coba dan juga kita akan lansir dari media cetak yang cukup ternama di Indonesia. Dan juga untuk malam hari ini seperti biasa di komunitas Wajah Batam kita lihat dulu nanti apa postingan yang sedang populer juga, dan juga apa yang paling banyak diperbincangkan di media sosial tentunya ya. Yang pertama saya akan melihat ataupun saya bacakan dulu satu berita menarik sekitar 2 jam yang lalu masih dirilis oleh media cetak Republika. Mengenai satu mahasiswa UGM yang dipaksa mengaku sebagai provokator, dan ini baru saja dirilis ya. Akvan ataupun Akva Rahma Nabil berusia 20 tahun, salah satu korban demo ricuh yang berada di demo, masih tentang demo Cipta Kerja kemarin ya, karena sampai saat ini masih demo ini mendapat perhatian cukup banyak dari warganet. Salah satu korban demo ricuh di DPRD Kota Yogyakarta beberapa hari yang lalu ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Sleman, dan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada angkatan 2017 itu mengaku sempat dipukuli dan dipaksa mengaku sebagai provokator oleh aparat. Walau sudah berada di ruang inap, selang infus dan oksigen masih terpasang di tubuh Nabil, dan dia mengaku masih sesak napas usai alami tendangan dari oknum aparat, dan wajahnya lebam usai dipukuli saat diinterogasi di salah satu ruangan yang berada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduh, ini juga mendapat cukup banyak perhatian dari warganet. Ada yang mengatakan itulah jeleknya aparat hukum memaksa orang yang tidak bersalah. Sebuah komen dari Ningrat dari daerah Jawa, dan juga dari postingan ini baru saja dilansir oleh Republika ini sudah mendapat komen yang luar biasa dari warganet. Kayaknya ini memang berita demo masih sampai saat ini masih marak kita dengarkan imbas dari demo ini, dan juga beberapa daerah yang lain yang juga menggelar aksi demo Cipta Kerja ini juga banyak kita dapatkan informasi yang baik dari media elektronik, di TV, terus juga di berbagai media cetak juga diperlihatkan. Beginilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Cukup miris sebenarnya, tetapi ya begitulah Indonesia saat ini, oke? Dan juga kita akan lihat lagi ada satu berita menarik lagi sekitar 9 jam yang lalu yang saya angkat dari CNN Indonesia juga. PKS desak pemerintah draft final Undang-Undang Cipta Kerja dibuka ke publik. Nah, ini juga masih baru dilansir, dan juga Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS meminta pemerintah Jokowi ataupun Joko Widodo membuka akses terhadap draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada hari Senin 5 Oktober 2020 yang lalu.
dan hal tersebut diungkapkan PKS dalam cuitannya, serta DPP PKS meminta draft final tersebut dibuka ke publik dan untuk mengurangi kesalahpahaman dari draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan di paripurna itu belum juga dapat diakses oleh publik termasuk anggota dewan. Oleh sebab itu mereka mengirimkan surat resmi untuk meminta draft ini agar bisa dibuka secara publik. Oke, ini juga masih berentetan dengan masalah demo buruh dan mahasiswa yang melanda beberapa hari yang lalu, dan hampir di seluruh Indonesia mahasiswa turun, buruh turun untuk memberikan aspirasi mereka. Tinggal sekarang imbas-imbasnya saja yang kita lihat. Dan untuk berita ini juga mendapat perhatian yang cukup banyak dari warganet untuk saat ini, walaupun baru hari ini dilansir ataupun sekitar 9 jam yang lalu. Baik, untuk para weber, itu dia 2 berita nasional yang sudah saya bacakan untuk Anda malam ini. Oh iya, saya jangan lupa nih, kalau malam ini biasanya di viral, di video radio lokal. Wah, ini kita ada tampilan baru ya, karena ruangan saya lagi direnovasi nih oleh Pak Suarsan nih. Jadi sudah ada tulisan viral di belakang. Oke, terima kasih nih untuk tim Wajah Batam yang sudah mempersiapkan ruang siaran saya pada malam hari ini. Dan yang pasti untuk Anda, semoga dengan ruang siaran yang baru ini bisa memberikan sedikit penyegaran mata untuk Anda. Ntar kita cari lagi nih, kalau udah bosan kita tukar lagi ya. Dan berikutnya saya juga mengucapkan selamat malam dulu. Pertama, sebentar kita akan lihat dulu siapa yang mau saya sapa untuk malam hari ini. Dan juga untuk yang 12 kecamatan di Batam, saya ucapin juga selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Oke. Untuk yang pertama saya mau menyapa dulu untuk yang sudah masuk pertama. Ada siapa ini ya? Ada Mimi ya. Ada Mimi Lestari. Assalamualaikum Bunda, Batu Haji hadir. Terima kasih untuk Batu Haji yang juga sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Terus juga ada Susanti. Selamat malam Bunda, selamat malam kembali Susan. Apa kabar? Salam hangat dari studio untuk Anda. Melia Aritonang juga selamat malam. Apa kabar untuk Melia Aritonang yang juga semoga sudah berada di rumah saat ini. Selamat malam Bunda, saya dari Batu Aji. Terima kasih. Oke, Batu Aji yang hadir ya. Dan selamat malam juga untuk Sisilia Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda, apa kabar? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang sampai hari ini. Dan Patang Lestari Sekupang Kampung Jahe hadir Bunda. Terima kasih untuk Sekupang Kampung Jahe yang juga tetap bersama kita di viral ya. Dan selamat malam juga untuk Sabarudin Batam. Apa kabar untuk Sabarudin Batam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan salam hangat dari studio untuk Anda kalau baru bergabung bersama kami. Berikutnya selamat malam juga untuk Roni Sean. Apa kabar untuk Roni? Semoga sehat-sehat selalu ya. Diana Tanjung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Diana. Salam hangat untuk keluarga dan salam sehat selalu. Terus juga ada Bang Roy Sekupang Indosat hadir. Oke, apa kabar untuk Sekupang Indosat? Semoga juga sehat-sehat saja pada malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini kita akan pilihkan satu lagu juga untuk Anda. Beberapa lagu yang bisa kita putarkan di Facebook tentunya sebagai ucapan selamat malam dan selamat bergabung di viral kita malam ini ya. Oh ya, sebelum saya pilihkan satu lagu, berikutnya saya ucapin selamat malam untuk Elisa Daya. Assalamualaikum Bu, Batam Center hadir. Terima kasih Batam Center, apa kabar? Bu boleh tanya nggak? Ada lagi sembako ya Bu? Soalnya saya berharap semoga aja. Saya nggak dapat PKH, BLT, kartu KIP, saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, untuk Elisa Daya, untuk sampai saat ini kita belum dapat informasi untuk sembako ya. Apakah akan ada tahap berikutnya, tetapi kalau untuk PKH, BLT, kartu KIP, terus juga kartu prakerja ataupun yang dari BPJS, dari pemerintah pusat, itu sudah akan memuncul lagi untuk gelombang berikutnya. Untuk sembako sampai saat ini kita belum dapat informasi pasti. Kalau nanti ada, kita akan pasti informasikan pasti untuk Anda, oke?
Dan berikutnya juga apa kabar untuk Abimayu Nova Rizky. Selamat malam, salam sehat ya untuk Anda. Apa kabar Bunda? Salam untuk warga Belian Perpak. Oh iya, untuk semuanya rekan-rekan di Perpak semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu dan salam hangat dari studio Batam, Wajah Batam ya untuk Anda. Dan untuk berikutnya kita akan pilihkan satu lagu. Sebelum saya pilihkan juga nanti apalagi berita yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial dari tingkat internasional ataupun internasional, dan juga tidak terlepas juga nanti berita Batam. Kita akan lihat nanti apa yang sedang banyak diperbincangkan di komunitas Wajah Batam. Baik. Satu lagu kedua saya akan pilihkan untuk Anda yang baru saja bergabung di Viral. Lagu asik, semoga saja disuka pada malam hari ini. I have friends I never really know me. I have tears so filled up in my empty bed. I have shattered heart I never let them see. I have memories hurt from my head. Staring out windows, holding back tears. If I don't speak, then they won't know. And I lived that 4 years, trying to be my breaking inside. All the times I'm covered truth in this life. This life, that I read inside a book and made mine. This life, that I can lie, and that it's wrong to feel how I go off empty inside. Come to find you wasted so much time in this life. Baik, itu dia satu lagu dengan Dislike yang sudah kembali saya hadirkan untuk Anda menemani Viral. Dan berikutnya ada satu berita juga yang akan kembali saya lansir untuk Anda sekitar 7 jam yang lalu, yang diangkat dari Serambi News ya, yang saya angkat. Anak keranda bergambar Puan Maharani saat demo. Aktivis jadi tersangka disebut jenderal lapangan. Nah ini dia, kalau tadi kita sudah bercerita tentang mahasiswa yang berada di daerah Yogyakarta ya. Berikutnya satu berita masih tentang demo beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah imbas dari demo yang dilaksanakan oleh para mahasiswa ini. Saat ini kita akan beralih ke Makassar. Sari Labuna berusia 21 tahun, aktivis mahasiswi Makassar ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan Sari Labuna yang menjadi jenderal lapangan Barisan Rakyat Bergerak ataupun Barbar dalam demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan menjadi tersangka oleh Poltabes Makassar pada hari Sabtu kemarin 10 Oktober 2020. Dan penetapan Sari Labuna sebagai tersangka menjadi lanjutan kasus penangkapan dirinya bersama mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Makassar. Namun ia tidak sendiri, polisi juga menetapkan 5 orang lainnya. Dan namun pasal yang ditetapkan dari ke-6 tersangka itu berbeda-beda. Sebelumnya 6 pengunjuk rasa penolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di beberapa titik di Makassar ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari 250 yang mahasiswa yang diamankan terdiri dari 249 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan jumlah yang diproses lanjut sebanyak 6 orang. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan saat ini. Dan juga ini karena mengarah keranda bergambar Puan Maharani saat demo aktivis, maka mereka ditetapkan sebagai tersangka. Waduh, semakin ngeri ya kita dengar. Tapi begitulah,
Saat ini imbas dari demo yang sudah berlalu beberapa hari yang lalu, sekarang kita akan tinggal imbas-imbasnya saja. Dan saya rasa mungkin dalam 1 minggu ini berita di nasional pun masih berita seperti ini masih akan naik, terus juga hal-hal yang lainnya ya. Baik, untuk para Weber berikutnya saya ucapin selamat malam. Oh ya, untuk para Weber yang ingin disapa silakan masuk di fanpage Wajah Batam ya, karena saya hanya bisa baca Anda di sana. Karena untuk nonton bareng ataupun di Wajah Batam Group, saya harus pindah-pindah tempat. Jadi lebih baik Anda masuknya di fanpage Wajah Batam, di tempat saya secara langsung. Pasti bisa langsung saya sapa jika Anda menuliskan selamat malamnya ya. Berikutnya selamat malam juga untuk Al-Faradial Nongsa Batu Besar lagi nonton Bun. Terima kasih Nongsa, apa kabar? Semoga sehat selalu, aman-aman saja, dan salam sehat untuk keluarga yang berada di rumah. Oke, Lukman bin Usman, apa kabar? Selamat malam Bunda, ceria selalu, tiban melihat, alhamdulillah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat, tetap ceria. Biarlah yang sedih-sedih ditinggal dulu. Kalau menyapa para Weber, saya harus tetap ceria. Tapi kalau udah membacakan berita, itu juga tentang mahasiswa yang ditangkap, yang ditahan, terus juga ada yang saat ini di rumah sakit, mau tidak mau agak miris juga perasaan ya. Tapi begitulah, apabila kita melakukan suatu aksi, pasti ada reaksi, pasti ada imbasnya. Oke. Demikian dulu, dan berikutnya saya akan lihat lagi satu berita menarik lagi. Berita menarik bukan sebenarnya. Berita ini adalah dengan situasi kita saat ini. Batam dikatakan belum bebas untuk COVID-19 karena sampai saat ini kita masih didera dengan wabah ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Semoga saja untuk para Weber, baik yang ada di Batam ataupun di luar Batam yang bisa memantau program kita hari ini, tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diinformasikan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Karena pemerintah membuatkan suatu peraturan atau informasi pasti untuk masyarakat dan warganya. Oke. Baik, satu berita, semakin banyak pasien COVID-19 keluhkan hilang kemampuan untuk indera penciuman. Dan ini baru saya lansir sekitar 5 jam yang lalu dari Kompas ya. Kehilangan kemampuan indera penciuman kali ini salah satu efek samping yang dilaporkan pasien COVID-19. Dan beberapa waktu yang lalu, ratusan warga di Banjar, Dinas Kecincang Islam, Desa Bungaya Kanin ya, di Bali, sempat mengalami hilangnya indera penciuman bahkan hingga beberapa bulan. Hal itu dirasakan warga tanpa disertai dengan gejala lain seperti flu, batuk, pilek, ataupun demam. Dan hal ini pun sempat membuat warga resah dan khawatir kalau hal ini menjadi gejala spesifik dari COVID-19. Dan saat mendapatkan informasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem pada waktu itu langsung menindaklanjuti hal ini dengan melakukan pelacakan. Pasalnya, penyelidikan epidemiologi adalah yang paling akurat untuk memastikan adanya tidak hubungan gejala indera penciuman Anda dengan orang-orang yang dinyatakan dengan positif 19 adalah berdasarkan data yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Dan gejala kehilangan indera penciuman tidak masuk ke dalam 13 gejala COVID-19 yang dilaporkan dan dirasakan oleh pasien. Karena ini sempat beredar cukup banyak ya spekulasi, terus juga banyak pendapat beberapa hari yang lalu yang menyatakan penghilangan penciuman, terus juga penghilangan rasa waktu makanan itu merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Ternyata ini sudah ditegaskan bahwa hilangnya indera penciuman dan itu tidak termasuk dalam 13 gejala COVID-19 yang dilaporkan dan dirasakan oleh pasien. Namun, seorang penyintas menyebut dirinya kehilangan indera penciuman dan tak bisa membaui apa-apa. Dan rata-rata gejala pasien COVID-19 yang dilaporkan masih didominasi dengan batuk, demam, sesak napas, lemas, dan pilek. Selain itu, Ketua Tim Mitigasi Pengurusan Besar Ikatan Dokter Indonesia menyebut bahwa penyebab yang biasa menjadi penyebab hilangnya indera penciuman, karena itu tes swab dari PCR masih menjadi sarana paling akurat untuk memastikan kita ini
terkena atau tidak. Oke, semoga ini bisa melegakan sedikit, dan juga tentang informasi yang beberapa hari yang lalu sempat bergalau ya di media sosial. Oke. Baik, berikutnya saya juga ngucapin selamat malam dulu untuk Kartika Mutiara Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mutiara, apa kabar? Oh, Kartika atau Mutiara? Kayaknya namanya bagus dua-duanya deh. Kartika, assalamualaikum juga. Pertama, Permata Rahayu kayaknya ya. Permata Rahayu tahap 2 Batu Aji hadir Bunda. Terima kasih untuk Permata Rahayu tahap 2 Batu Ajinya. Dan berikutnya juga apa kabar untuk Asnayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asnayati apa kabar? Semoga sehat. Ana hadir Bun dari Bekasi Barat. Apa kabar untuk warga Bekasi? Semoga sehat-sehat saja di Bekasi saat ini, dan juga tetap menjaga kesehatan karena COVID belum berlalu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita, yang sudah memberikan like. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon dimaafkan. Tapi untuk Anda yang menulis komennya langsung di fanpage Wajah Batam, mungkin bisa langsung saya bacakan untuk ucapan selamat malamnya. Dan berikutnya saya juga mengucapkan selamat malam untuk Anda yang berada di 12 kecamatan yang saat ini juga berada mulai dari Tiban, Kupang, Batu Aji, Sagulung, itu juga ada Galang, Bulang, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Dan juga selamat malam saya ucapin untuk yang berada di Bengkong, tanpa terkecuali Bengkongnya dari ujung ke ujung, banyak banget ya. Tiban juga demikian, banyak banget. Batu Aji juga banyak semuanya. Piayu juga selamat malam. Jangan lupa nih, Belakang Padang ya, kita nyebrang sejenak di Kupang nih. Belakang Padang juga merupakan salah satu kecamatan di Kota Batam. Saya juga ucapin selamat malam untuk warga kita di Belakang Padang. Semoga pada sehat selalu ya. Tanpa terasa sudah 23 menit saya temani Anda pada malam hari ini. Tinggal 7 menit lagi saya akan temani Anda. Namun untuk yang berikutnya kita akan lihat di komunitas Wajah Batam saat ini apakah postingan yang sedang bertengger menjadi postingan paling populer. Semoga saja ini kita akan lihat dulu ya. Dan juga kita akan lihat untuk postingan yang paling populer saat ini di komunitas Wajah Batam adalah ini postingan lama yang naik kembali, masih ya, suasana demo juga masih berada di atas, dan juga tentang kehilangan juga masih banyak, ditemukan bayi juga masih berada di posisi teratas, masih mendapatkan respon yang cukup banyak. Itu juga aksi dari freestyle anak motor yang ada di dataran Engku Hamidah juga mendapat perhatian yang cukup banyak dari warga Batam yang sudah memberikan komen sekitar 256 komen, terus 601 komentar, dan 57 kali dibagikan. Selanjutnya juga demo masih di atas, terus juga ada juga buat yang paham masalah, tentang Batam bijaklah menggunakan air. Ini adalah dari BP Batam, juga mendapat perhatian cukup banyak dari member kita, karena kita tahu air merupakan sumber kehidupan yang sangat-sangat kita butuhkan, apalagi untuk Batam yang saat ini kondisinya memang tidak mempunyai sungai, yang tidak mempunyai air mata air yang ini yang asli gitu. Jadi kita betul-betul hanya mempergunakan waduk saja yang ada di Batam. Jadi memang kita harus ekstra betul untuk tetap menjaga agar air yang ada di Batam ini tetap bisa kita layak konsumsi. Terus juga bagaimana caranya? Ya salah satu kita harus bijak menggunakan air, kita harus hemat. Terus juga bukan berarti kita ini ya, udah ini kan hari udah hujan banyak gitu, pasti air waduknya penuh. Tidak selalu, karena kita juga tidak tahu bagaimana kondisi air di sana. Dan juga prediksi air kita ini memang tetap harus kita jaga agar untuk kita sekarang, untuk anak cucu kita berikutnya juga perlu kita pertimbangkan. Mari kita sama-sama tetap menjaga, hemat air dan sebagainya. Oke? Jangan cemari waduk yang ada di sekitar kita, karena ini adalah tempat kita mendapatkan air minum yang layak untuk warga Batam. Baik, untuk malam hari ini kayaknya saya sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, karena sudah 25 menit
menuju ke 26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya, dan beberapa berita ataupun yang sudah saya bacakan dari lampiran media cetak yang cukup terkenal di Indonesia sudah saya bacakan. Juga postingan-postingan yang populer di komunitas Wajah Batam juga sudah saya bacakan. Semoga ini juga memberikan sedikit informasi untuk Anda, dan kembali tidak bosan-bosannya setiap malam kita ingatkan untuk seluruh warga Batam, mari sama-sama kita jaga kesehatan, kita jaga keluarga kita tercinta, sahabat, dan juga lingkungan kita agar terhindar dari COVID-19 yang saat ini belum juga reda, belum juga beranjak dari kota kita. Oke, tetap pakai masker ya, dan juga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, jangan berkerumun kalau tidak terlalu penting. Kalau melaksanakan aktivitas, laksanakan saja aktivitas seperti biasa, tetapi tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan salam Wajah Batam.